Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku di rumah? Selamat berjumpa kembali di program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Cirebon. Ibu berharap pada pagi hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tetap di rumah saja. Ibu yakin kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran mata pelajaran PPKN, khususnya kelas 9 pada pagi hari ini. Agar pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai masuk ke materi. Pada pagi hari ini, Ibu masih ingin membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun, pada kesempatan ini, Ibu hanya ingin membahas di subbab C, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pembelajaran ini nanti selesai. Nah, apa saja tujuan pembelajarannya? Ini dia. Yang pertama, diharapkan kalian bisa menyebutkan bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, diharapkan kalian bisa menyebutkan penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, diharapkan juga kalian bisa menyebutkan akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik tersebut. Nah, kita akan mulai membahas satu persatu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama, mengenai bentuk konflik pada masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkatannya, itu dibagi menjadi konflik ideologi dan konflik politik. Sedangkan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi konflik antar suku dan konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Yuk kita uraikan satu persatu apa yang Ibu sampaikan ini. Yang pertama, konflik berdasarkan tingkatannya. Nah, konflik ideologi itu terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik nyatanya itu ketika Indonesia ada pemberontakan G30 SPKI. Berarti peristiwa G30 SPKI itu masuk ke dalam konflik ideologi. Ibu hanya memberi contoh satu saja. Selebihnya kalian mencari contoh yang lainnya. Selanjutnya, konflik politik itu merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan. Nah, ini contoh konfliknya ketika Indonesia mengadakan pemilihan umum, itu terjadi konflik, contohnya dalam penghitungan suara. Itu kan ada konflik-konflik yang menyebabkan antara kubu yang satu dengan kubu yang lain itu terjadi permasalahan. Ya, contohnya dalam penghitungan suara. Nah, kasus pemilihan umum tersebut dalam penghitungan suara itu masuk ke dalam konflik politik. Silakan kalian mencari contoh yang lainnya lagi. Berikutnya, konflik berdasarkan jenisnya. Itu dibagi menjadi konflik antar suku. Itu maksudnya pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Itu contohnya, ketika terjadi permasalahan atau konflik antar satu suku dengan suku yang lain sehingga menyebabkan tindakan anarkis, kekerasan, itu artinya masuk ke dalam konflik antar suku. Contohnya yang sering terjadi ini di daerah Irian Jaya, itu sering sekali terjadi konflik antar suku. Ya, semoga kedepannya tidak lagi terjadi hal seperti itu ya nak ya. Oke, kita doakan bersama-sama. Berikutnya, konflik antar agama.
Itu maksudnya pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Namun di sini juga bisa terjadi dalam satu agama, itu terjadi konflik, itu bisa saja. Ya, ini contohnya sering sekali terjadi nak di negara kita ini. Konflik yang disebabkan bisa antar agama dan bisa dalam satu agama yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan, tindakan anarkis. Ini sungguh sangat disayangkan sekali. Ya, semoga kedepannya jangan sampai terulang kembali nah konflik-konflik seperti ini. Ya, berikutnya konflik antar ras. Kalian masih ingat ya ras itu apa nak? Ras itu perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang disebabkan karena ciri-ciri fisik. Ya, perbedaan ciri-ciri fisiknya itu beda. Ya, jadi di sini contohnya ada orang yang berambut hitam, ada yang orang berambut pirang, ada yang orang itu berkulit putih, ada orang itu yang berkulit hitam. Nah, ini yang terlihat secara fisik itu artinya ras. Nah, antar ras itu sering sekali di negara kita itu terjadi konflik. Nah, contohnya ini pernah terjadi di Solo, nah, ya di Solo itu pernah terjadi konflik antara yaitu ras Cina dengan ras penduduk asli sampai terjadi tindakan anarkis di sana. Itu sungguh sangat miris sekali. Ya, sampai terjadi pembakaran fasilitas umum, terjadi pembakaran orang, itu juga ada. Nah, berikutnya, konflik antar golongan. Nah, di sini, konflik antar golongan di masyarakat itu sering sekali terjadi. Karena di masyarakat kita itu masih ada orang yang menggolong-golongkan antara golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Dan antara golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah, itu orang masih ada yang membeda-bedakan. Jadi yang sangat disayangkan. Masih banyak orang yang membeda-bedakan, oh ini golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Sedangkan itu satu sikap tindakan yang sangat tidak etis sekali. Nah, kenapa sih orang masih membeda-bedakan, oh golongan atas, golongan bawah, golongan menengah? Apa sih yang menyebabkan hal-hal itu, penggolan-penggolan itu terjadi? Biasanya orang itu masih menganggap orang golongan atas itu orang-orang yang dianggap orang kaya secara materi, orang yang punya kedudukan, jabatan, itu golongan atas. Sedangkan golongan menengah itu biasanya pegawai kantor, petani tapi pemilik lahan, itu golongan menengah. Sedangkan golongan bawah itu biasanya orang-orang petani dan juga budak. Nah, ini sangat disayangkan ya kalau masih ada orang yang bekerja sama untuk hal yang sifatnya positif tapi masih mempertimbangkan golongan-golongan tertentu, agama, ras, suku, itu sangat disayangkan. Berikutnya, ini ada beberapa tayangan gambar yang semoga bisa memperkuat apa yang Ibu sampaikan tadi. Ini ada sekelompok orang yang sedang baku hantam ya dengan kelompok lain. Di sini antar suku, ini maksudnya konflik antar suku yang terjadi di daerah Irian Jaya. Ini juga begitu, terjadi konflik antar suku, masih di daerah Irian Jaya. Berikutnya ini konflik antar agama. Ya, di sini jelas sekali dalam gambar itu terjadi tindakan kekerasan. Berikutnya, ini juga masih salah satu contoh gambar tentang konflik antar agama. Nah, ini juga masih tayangan gambar yang terkait dengan konflik antar ras di daerah Solo. Ya, yang seperti disampaikan tadi, terjadi pembakaran fasilitas-fasilitas umum dan juga ada juga beberapa orang yang menjadi korban di sana. Dan ini salah satu gambar yang terlihat sekali banyak orang sedang melakukan demo terhadap pemerintah
kan di Surabaya pada waktu itu, karena terjadi tindakan rasisme yang dilakukan oleh eh, sekelompok orang pendatang dari Irian yang ada di Surabaya. Itu merasa diperlakukan tidak adil dalam arti di sini rasisme. Ya, di sini sedang terjadi demo besar-besaran pada waktu itu, tapi akhirnya juga bisa diselesaikan. Nah, berikutnya di sini yang terkait dengan konflik antar golongan. Di sini Ibu tidak bisa menyampaikan gambar tertentu, tapi Ibu hanya bisa menyampaikan semacam penggolongan-penggolongan tertentu yang Ibu sampaikan tadi, seperti golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Itu mana saja yang termasuk dalam golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Nih, golongan atas, saya, pejabat, penguasa, itu termasuk dalam golongan atas. Dan golongan menengah, itu termasuk dalam pegawai kantor, petani pemilik lahan, dan pedagang. Dan golongan bawah, itu di situ ada buruh tani dan budak. Sekali lagi, di sini Ibu ingatkan, tolong nak, kalian dalam bekerja sama, dalam hal-hal yang positif, jangan sampai kalian membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan barusan. Berikutnya, penyebab konflik dalam masyarakat. Itu apa saja? Di sini, diantaranya, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Sekali. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. Ini juga sudah jelas. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar norma tidak tegas. Ini sudah jelas ya. Berikutnya, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan yang terakhir, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat. Sudah jelas. Jadi Ibu tidak perlu menjelaskan lagi penyebab konflik dalam masyarakat ini. Berikutnya, gejala penyebab konflik sosial itu apa saja? Di sini ada gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Ayo, masih ingat enggak apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme itu adalah mengagung-agungkan daerah sendiri, tapi dia juga merendahkan daerah lain. Ya, sebenarnya kita boleh bangga terhadap daerah kita sendiri, tapi kalau kita merendahkan daerah lain, itu yang tidak dibenarkan. Ya, jadi ini termasuk gejala penyebab konflik ketika ada orang yang punya sikap seperti itu, etnosentrisme. Berikutnya, stereotip terhadap suatu kelompok. Nah, stereotip itu apa itu ya nak ya? Ini maksudnya anggapan. Contohnya di sini, biar kalian lebih jelas, Ibu kasih contoh. Orang itu banyak menganggap bahwasanya orang Batak itu keras, orang Jawa itu lemah. Itu anggapannya nak ya. Nah, tolong anggapan-anggapan seperti itu jangan kalian langsung 100% percaya. Tidak semuanya seperti itu. Jadi itu hanya anggapan. Jadi kalian jangan ikut-ikutan terhadap orang-orang yang mempunyai anggapan seperti itu. Ya. Dan hal itu juga bisa dianggap sebagai penyebab konflik sosial. Berikutnya, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Ini juga sudah jelas. Berikutnya, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Ini juga sudah jelas. Oke, berikutnya. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Jelas ya. Yang kedua, kerugian harta, benda, dan korban manusia. Itu juga sudah jelas. Dan berikutnya, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada.
Berarti ada 3 ya Naya, akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Oke. Oh, satu lagi. Ada perubahan kepribadian. Ya, maaf, berarti ada 4 akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Ya, yang keempat, perubahan kepribadian. Oke. Nah, akhirnya nak, kita sampai kepada akhir dari pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, yaitu sampailah kepada titik kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN kelas 9 pada pagi hari ini, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia tidak terlepas dari munculnya sejumlah konflik yang harus diselesaikan dengan cara bijaksana sebagai proses kedewasaan untuk kemajuan bangsa yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang besar. Yang jelas ya kesimpulannya, nak. Nah, berikutnya ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di diksi ini sifatnya individu. Perhatikan tugasnya. Ini dia. Tuliskan dan ceritakan tentang satu konflik akibat keberagaman masyarakat Indonesia yang pernah terjadi di negeri ini. Dan pilihlah satu jenis konflik di bawah ini. Ada 4 pilihannya. Silakan kalian pilih salah satu saja nih. Ada konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Tadi Ibu sudah jelaskan. Kalian tinggal cari contoh yang lainnya. Dan kalian ambil salah satu saja di sini. Nah, tolong perhatikan ini masih ada kaitannya dengan tugas. Nah, kalau kalian nanti sudah menemukan satu konflik atau peristiwa, jangan lupa konflik tersebut harus ada tentang apa. Konfliknya itu kalian sebutkan tentang apa. Penyebab konfliknya itu apa. Harus jelas. Konfliknya apa, penyebabnya apa, terus apakah sudah ada cara penyelesaiannya. Ya, konflik itu kalau kalian sudah pelajari, sudah ada belum penyelesaiannya? Kalau sudah, silakan kalian tulis seperti apa penyelesaiannya. Jadi tolong kalian jangan cari satu konflik atau peristiwa yang tidak ada solusinya, tidak ada penyelesaiannya. Ya, nah, Ibu anggap kalian sudah jelas tugas yang Ibu berikan ini. Oke? Sepertinya pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini Ibu cukupkan sekian, dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pesan Ibu, tolong kalian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.